Kalian masih inget nggak sih waktu The Line kemarin, Jongwon ada soundcheck pakai hoodie? Kayak bisa-bisanya seorang vampir konser pakai hoodie. Sedangkan aku aja yang cuman duduk nonton itu gerah banget pakai kaos lagi. Apalagi dia yang nari, yang nyanyi, yang ngedance, yang lari-lari ke sana ke sini, yang hiperaktif, ya harusnya gerah dong. Nah, di tengah kewonderingan aku itu, aku juga penasaran dong, apa aku beli aja ya hoodie-nya? Lucu juga gak sih kalau kita kapelan? Oke, singkat cerita, kemarin aku udah nyoba nyari scrolling around Pakuwon dan ternyata udah nyari kemana-mana ini sampai ini H&M dan ternyata Gap tuh nggak ada. Sedih banget. Yang aku tahu Gap itu adalah brand internasional, terus dia nggak ada di mall segede Pakuwon, kayak jujur janggal. Aku nyari kemana-mana dan nggak ada. Pakuwon, Amplas, ke Galeria, ke BCM, tapi nggak ada. Terus akhirnya aku cari di Google dan ternyata ini info yang aku dapat. Gap secara resmi tutup di Indonesia. Tutupnya udah dari tahun 2017 dan aku baru tahu fakta ini di tahun 2026. Agaknya telat banget ya, tapi di tahun itu pun juga kayaknya aku belum tahu ada brand Gap. What? Kenapa ya kira-kira kok dia tuh masih ada, masih beroperasi di dunia, tapi nggak ada di Indonesia? Emang Indonesia bukan dunia? Kau memang dari planet yang lain. Oke, kita analisis bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kita flashback dulu nih, awal mula Gap berdiri. Jadi secara singkatnya, Gap itu didirikan pada tahun 1969 di Amerika Serikat oleh dua orang, yaitu Donald Fisher dan Doris L. Fisher. Mereka berdua ini awalnya cuma ngejual-jualin produk dari brand-brand lain, tapi makin lama mereka tuh punya goals. Mereka tuh singkatnya gini, mereka pengen bikin jeans, tapi yang mendunia gitu. Jadi kayak dimana bumi dipijak, di situ ada jeans kami. Woi, santai bang. Nah, mereka motonya kayak gitu. Awalnya cuma sesimpel itu, tapi akhirnya dia jadi brand fashion terbesar di dunia, salah satunya. Saking suksesnya, dia tuh sampai punya family brand sendiri, teman-teman. Kalau kalian tahu ada Old Navy, Banana Republic, terus juga ada Athleta. Nah, kalau Old Navy sendiri seperti yang kita tahu, brandingnya tuh lebih ke pakaian yang santai gitu. Nah, terus lebih terjangkau harganya. Terus kalau untuk Banana Republic, dia fokusnya ke lebih ke kayak classy, pakaian yang classy, yang mewah, elegan. Nah, terus kalau untuk Athleta, dia fokusnya basic wear, kayak untuk sehari-hari. Karena beliau sudah sukses, punya family brand, akhirnya berani banget masuk ke pasar Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Gap itu udah punya jaringan global yang luas. Namanya udah di mana-mana, punya supply chain yang baik, terus juga punya e-commerce. Dalam segi teori, brand Gap udah termasuk ke dalam brand yang sukses. Tapi di balik kesuksesannya, pasti dia punya kelemahan. Yang pertama, Gap mengimagekan dirinya sebagai fashion yang basic, yang mana justru itu malah kurang stand out, apalagi di kalangan Gen Z. Nah, seperti yang kita tahu, pasar sekarang kan didominasi oleh Gen Z ya, dan Gen Z itu pasti maunya yang variatif, yang trendy, yang gak monoton. Yang kedua, Gap dinilai kurang adaptif sama tren, yang dimana kalau di industri fashion ya, itu sangat bahaya. Yang ketiga, performa toko yang mulai menurun. Pelanggan mulai sepi, sedangkan biaya operasional toko itu semakin meningkat, kayak yang di Indonesia. Ya udah, mau gimana ya kan? Mau nggak mau, Gap harus menutup tokonya. Padahal ya sebenarnya peluang Gap itu besar dan banyak banget. Contohnya yang pertama, ada belanja online itu yang semakin meningkat. Kedua, fashion sustainable yang semakin booming. Jadi bisa aja Gap bikin produk yang ramah lingkungan atau produk itu berasal dari bahan daur ulang.
Terus yang ketiga itu ada kolaborasi sama influencer atau selebriti-selebriti. Jadi bisa aja, kan tadi Jongwon pakai hoodie Gap ya. Nah, bisa aja tuh Gap X and Hypen gitu. Ada yang baru BTW, Jack habis pakai Gap juga. Semakin gede brandnya, semakin gede juga ancamannya. Apa nih? Gap diancam apa nih? Enggak, bukan gitu, bukan. Industri fashion yang semakin kompetitif. Ada Zara, H&M, Uniqlo. Produk-produk mereka kan trendy ya. Nah, kalau misal Gap itu nggak bisa menyetarakan dengan mereka, nggak bisa ikut tanding sama mereka, ya udah selesai. Yang kedua adalah preferensi konsumen yang semakin dinamis. Selera orang tuh beneran nggak bisa ditebak deh. Bisa aja nih sekarang dia tuh lagi suka pakaian yang polos-polos. Besok bisa aja dia suka yang model-model Y2K vibes. Yang besoknya lagi dia balik ke pop and rock. Besoknya dia suka yang vintage, yang retro. Itulah yang jadi ancaman-ancaman buat Gap. Karena kalau kita analisis kegagalan pertama kali di Indonesia itu gimana sih? Nah, ini awal mulanya juga karena toko yang sepi. Ada beberapa toko yang di Surabaya, di Jakarta, di Bali itu sepi pengunjung. Itu tadi orang-orang pada nggak tertarik sama produk-produk yang mereka jual. Orang-orang banyak tertariknya ke baju-baju yang variatif, yang ngetren, tapi Gap dengan istiqomahnya tetap penjual produk yang basic. Dari Gap kita belajar bahwa punya nama yang besar itu tidak cukup. Karena kita juga harus dibarengi oleh sikap adaptif. Karena kalau nggak adaptif, ya udah kita bakal ketinggalan jauh. Oke, sekian analisis singkat Gap, dan karena aku belum dapat hoodie-nya, ya udah aku besok pinjam Jongwon aja, kalau nggak pinjam J.